Yuk kita lihat sinetron pendek sidang kedua Hasto Kristianto. Wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Oh, jadi itu seperti yang dikatakan Deddy Sitorus kemarin ya Pak Hasto. Tapi kok Pak Hasto itu yakin banget dan tanggalnya tepat banget, tanggal 14. Sementara Deddy Sitorus waktu ada utusan itu, dia menyebutnya aja sekitar tanggal 14. Enggak langsung tanggal 14, tapi sekitar tanggal 14. Terus tanggal berapa itu? 15, 12, 16. Kalau nggak percaya coba lihat nih, pasti Deddy Sitorus menyampaikannya sekitar tanggal 14. Yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember, kalau memang benar-benar pada tanggal 14 Desember tahun 2024 itu memang ada utusan yang datang ke PDIP untuk tidak memecat Pak Jokowi, dan kenapa nggak dari dulu berita itu disiarkan ke media Pak? Dan baru sekarang aja Bapak itu bilang bahwa ada utusan yang datang ke situ. Lah itu utusannya itu siapa Pak? Mungkin bisa dibongkar aja di depan media. Utusannya siapa, terus yang ngutus siapa. Itu nanti kan bisa meringankan hukuman Pak Hasto. Tapi saya yakin Pak, saya yakin sekali bahwa pada tanggal 14 Desember tahun 2024 itu tidak ada utusan ataupun yang mengutus orang ke PDIP untuk tidak memecat Jokowi dan juga menyuruh untuk Pak Hasto mengundurkan diri. Saya yakin itu tidak ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Soalnya kemarin aja yang katanya Pak Hasto itu punya dokumen-dokumen yang dititipkan sama Koni Bakri yang di Rusia, yang sudah dinotariskan, yang katanya kalau Pak Hasto sampai tertangkap, maka dokumen-dokumen itu akan dibongkar sama Pak Hasto dan akan membuat semua rakyat Indonesia tercengang. Buktinya mana Pak? Sampai Pak Hasto masuk penjara pun sampai sekarang dokumen itu nggak dibongkar juga. Atau jangan-jangan utusannya itu adalah Deddy Sitorus itu sendiri, dan yang mengutusnya itu adalah Mak Mega. Kan kata Deddy Sitorus di situ utusannya itu pengen agar Pak Hasto ini mengundurkan diri dari sekjen PDIP. Bisa jadi Deddy Sitorus ini juga menginginkan menjabat sebagai sekjen PDIP, gitu loh Pak. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Bahkan proses penetapan tersangka terhadap saya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan pimpinan partai. Bahkan operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Dan di sidang Pak Hasto ini ternyata banyak didatengin para kader-kader dari PDIP, dan mereka kompak memakai rompi warna oranye. Wah, pas banget tuh. Katanya kan ada 9 lagi tuh yang akan diciduk, ya kan? Nggak perlu diciduk. Menurut saya nggak perlu diciduk. Lah itu semuanya udah ngumpul di situ gitu kok. Tinggal ngandangin aja tuh. Di situ pakai rompi warna oranye dengan tulisan #Hasto. Seharusnya tulisannya jangan #Hasto Pak, tapi tulisannya #calon tertangkap KPK. Delogo. Kenapa kau tidak jaga baik-baik lilin ini? Aku sedang makan.
Kemudian aku lihat lilin itu bergoyang. Bukankah aku sudah meniupnya? Ingat, kalau aku sedang pergi, kau jaga baik-baik lilin ini. Sebab ini menyangkut nyawaku, Mas. Sebenarnya apa yang kau perbuat? Kau begitu gelisah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, babi ngepet. Lain di kantor Nasdem, lain di ruang sidang. Kalau di kantor Nasdem, kita melihat keakraban, kita lihat keteduhan. Tokoh-tokoh duduk bersama, bersilaturahmi, berbuka puasa. Ya, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Jokowi, ada Mbak Puan Maharani yang kemudian menjawab wartawan dengan tenang, adem, ya, yang menanyakan soal hubungan PDIP dengan Pak Jokowi dijawab sama Mbak Puan baik-baik saja. Pak Jokowi juga bilang udah lama nggak ketemu, jadi silaturahmi bersama. Tapi di ruang sidangnya Pak Hasto Kristianto beda lagi. Banyak orang cosplay, pakai kostum warna orange dengan tulisan di belakang Hasto tahanan politik. Padahal Halloween sudah lewat, tapi kok masih pada cosplayan, pakai baju orange dengan tulisan Hasto tahanan politik. Pak Hasto di pledoinya juga menyebut bahwa ini semua karena dia kritis terhadap Pak Jokowi, sehingga dia kemudian dijadikan target atau sasaran. Loh, begini ya Pak Hasto dan teman-teman yang pakai cosplay. Pengadilan ini jelas pengadilan kasus korupsi atau gratifikasi, ya, atau kasus suap. Ditangani secara proporsional sesuai aturan hukum yang ada, dan itu ranahnya bukan politik, itu ranahnya hukum. Yang membawa ke ranah politik kan Pak Hasto dan teman-teman. Yang menyebut mantan presiden siapa? Yang mengkait-kaitkan ini seolah-olah bahwa Pak Hasto dijadikan tersangka siapa? Itu opini, Pak. Kalau di pengadilan itu bukan waktunya menyampaikan opini atau asumsi, tapi pembelaan berdasarkan fakta. Gak usah cerita yang lain-lain. Bapak ditersangkakan, Bapak dituduh. Nah, sampaikan saja fakta-fakta yang bisa mematahkan tuduhan itu, ya, yang bisa meringankan sangkaan dan mungkin ancaman hukuman. Bukan cerita soal politik, soal ditargetkan, soal kritis dan lain-lain. Jadi masyarakat juga sudah tidak bodoh. Yang dari kemarin ngomong soal politisasi siapa? Yang kemarin ngomong soal kriminalisasi siapa? Bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan aparatur negara, bukan lembaga negara, tapi Pak Hasto dan teman-teman Pak Hasto. Terus itu disampaikan ke publik supaya publik tergiring pemahamannya bahwa Pak Hasto ini ditersangkakan karena kriminalisasi hukum atau politisasi hukum, gitu kan? Ya enggak lah Pak, masyarakat kan sudah pinter. Sudah selesaikan saja sidangnya. Bapak disidang karena Bapak dianggap bersalah melakukan upaya penyuapan dan penghilangan barang bukti dan membantu kabur tersangka penyuapan. Sudah, nggak usah cerita yang aneh-aneh, ya, nggak laku, ya. Sodorkan fakta, jangan kebanyakan dongeng. Semoga bermanfaat. Bolo, wes krungu durung apa sing disampaikan Mbak Puan? Nek tak gatek-gatekke bolo, persis antara yang dimintakan Mbak Puan untuk sudahlah selesai. Terus Pak Jokowi jawab, lah memang sing mulai siapa? Ini ya boleh sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan,
bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan yang memulai itu siapa? Kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Belum. Kayak PDI Perjuangan sudah mentok. Ini Pak. Ra apa to? Wong ini bener wis arep ketemu dalane ngono. Wong arep neko wis ketutup dalane. Mula ya wis lah, wis mending dari awal nek mending ngono wae wis kepenak. Ujung-ujungnya kan wis to, wis. Lah kowe ngejak wis, kowe sing mulai, kowe ya sing mengakhiri. Persis kayak lagu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ini yang mulai katanya. Sip. Deddy Sitorus dilaporkan. Buntut ucapannya kemarin kita tuh pernah viral bahwasanya ada utusan yang tidak boleh memecat Pak Jokowi. Nah hari ini organisasi Rampai Nusantara melaporkan Deddy Sitorus. Dia melaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan dan juga Bareskrim Polri. Ini menurut saya baik karena nanti Bung Deddy Sitorus bisa menunjukkan tuh orangnya siapa di dalam penyidikan ataupun di persidangan. Ya kan? Daripada sekarang ngomong ada utusan tapi orangnya goib. Mendingan langsung disidik aja, diperiksa, ya kan? Ataupun disidangkan. Biar kebuka deh siapa tuh orangnya daripada cuman ngomong doang. Pantesan kemarin ngajak ngopi sama Pak Jokowi. Oh ternyata udah ada indikasi akan dilaporkan.